KDM ini dia dengan keyakinannya, dengan ilmu yang dia pelajari katanya juga dengan gurunya, ya memang materi-materi ini juga tidak bisa dikonsumsi oleh masyarakat luas begitu saja, karena ini pemahamannya adalah pemahaman yang cukup eksklusif. Tetapi karena ada narasi yang menuduh dia dengan pemahaman dan keyakinan dalam pendekatan jawabannya yang cukup abstrak dan filosofis, ya ini sebenarnya yang kemudian orang menuding pemahamannya itu dengan sebutan syirik dan khurafat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Channel YouTube Mutua Official hari ini kembali menemui teman-teman, sahabat-sahabat penonton setia channel Mutua Official. Kali ini kita akan ketemu dengan Tuanku Sulaiman. Lengkapnya adalah Dr. Haji Rahmat Tuanku Sulaiman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok gelar Tuanku ini gimana nih? Tuanku ini gelar akademiknya pesantren di Padang Pariaman, di taman pesantren, lalu kemudian dinilai kompetensi keilmuan oleh guru, maka kemudian disampaikan kepada mama, lalu kemudian ada kesepakatan diberikan gelar tuankunya dari pesantren Sulaiman itu gelar pusako. Iya, artinya agak spesifik di pondok pesantren yang ada di Pariaman, Padang Pariaman, pusat berdatangnya Islam di Sumatera Barat. Betul. Oke, Dr. Haji Rahmat Tuanku Sulaiman, saya terima kasih tim Mutua Official bisa ketemu dengan Tuanku Sulaiman. Siap. Dalam rangka bincang-bincang di podcast ini. Siap. Apa yang mau kita bicarakan ini? Barangkali memang Tuanku sudah melihat juga tayangan di channel Mutua Official. Kita di Sumatera Barat ini melihat yang baik tidak terlalu dipuji, yang pahit tidak cepat dibuang, yang manis tidak cepat dimakan. Nah, inilah barangkali karakter-karakter entrepreneurship intelektual di Sumatera Barat. Saya ingin tahu kaitan itu dengan yang sangat viral hari ini, Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat. Barangkali bisa Rahmat Tuanku Sulaiman dari mana sisinya, apa yang dipahami terhadap Kang Deddy Mulyadi? Ya, Kang Deddy Mulyadi yang biasa disingkat dengan KDM, begitu nama populernya, memang termasuk tokoh politik, politisi yang hari ini cukup fenomenal. Jadi fenomenal karena memang dari gaya kepemimpinannya, dari cara dia mengambil keputusan, kemudian juga dari penampilannya, termasuk juga ada penekanan pada aspek kebudayaan. Jadi beliau tampil dengan sesuatu yang agak berbeda dengan yang lain. Jadi ini Kang Deddy Mulyadi ini menjadi buah bibir, bahkan juga di DPR juga ada dikomentari oleh temannya yang juga gubernur, disebutnya ini negara gubernur konten gitu kan. Jadi banyak sebenarnya yang melekat pada diri beliau. Pertama, penampilan yang nyentrik, yang berbeda dari kelaziman kepala daerah yang punya semacam protokoler atribut pakaiannya, tetapi dia konsisten dengan pakaian yang ada kaitannya dengan budaya Sundanya, dari tutup kepalanya, dari warna pakaian baju dan celananya, dia memilih konsisten dengan atribut itu.
Iya. Sejak beliau dari bupati sampai jadi gubernur. Iya, iya. Sebagian ada mengatakan ini hanya pencitraan. Ini ya bahasa diksi-diksi yang dipilih kayaknya ini adalah Mulyono Jilid 2. Iya, iya. Jadi dia tampil hanya untuk menaikkan rating popularitasnya. Ya. Dan tidak banyak juga sebenarnya yang terlihat atau yang terdengar dalam pembicaraan itu soal apa program yang dilakukan oleh KDM ini. Lalu kemudian juga terkait dengan isu penggantian nama Rumah Sakit Islam, saya lupa Al-Ihsan atau apa, dengan bahasa-bahasa Sunda. Itu juga menjadi pembicaraan Otalapau. Kenapa itu dipilih? Kenapa tidak ada rumah sakit dalam tanda kutip agama yang lain? Begitu pembicaraan yang lebih banyak didiskusikan di Otalapau, termasuk juga terkait dengan apa namanya program dia ditanya di DPRD juga, sampai anggaran DPRD itu divisit atau apa itu. Jadi ketika Otalapau, kenapa? Tentu ada kaitannya, kok Sumatera Barat, kok begini gubernur, kepala daerah, oke lah. Itu nantilah kita bicarakan, dan semua saya rasa sudah sama paham lah. Namanya cerita orang Padang di Lapau sangat kritis. Tapi sebagai tuanku akademisi, saya ingin melihat agak menukik beberapa poin. Silakan. Ya, saya memang backgroundnya adalah marketing, manajemen marketing, juga pernah riset tentang political marketing. Maka melihat Kang Deddy Mulyadi ini dari perspektif political marketing ini sangat menarik. Secara strategi political marketing, ini Kang Deddy Mulyadi ini menurut saya dia unggul karena output dari apa yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi itu adalah aspek popularitas. Kemudian ada tingkat kesukaan dengan gaya-gayanya. Nantilah kalau aspek keterpilihan dari kontestasi yang lain. Tapi setidaknya beliau ternyata di Jawa Barat yang jumlah penduduknya banyak, kemudian bisa menang dengan kekhasan dan keunikannya. Jadi menurut saya, ini Kang Deddy Mulyadi ini dari segi personal branding, dia memang memposisikan dirinya dengan citra yang berbeda. Jadi dengan kekhasannya, dengan keunikannya, dengan atributnya, dengan identitasnya akan bisa dikenal oleh orang. Kalau yang pakai peci yang warna putih, baju putih dan celana putih, itu adalah Kang Deddy Mulyadi. Jadi sudah ada terbangun dalam positioning masyarakat, dalam pikiran masyarakat bahwa Kang Deddy Mulyadi itu identik. Ini kan soal kesan ini. Soal kesan yang masuk dalam pikiran dan rasa masyarakat tentang penampilan dia dari segi atribut pakaian. Jadi personal brandingnya sudah terbangun. Jadi dari situ langsung kebuka ke pemikiran orang. Sekarang materi yang diangkatnya. Nah, bagaimana kira-kira? Misalnya kalau kayak kita, misalnya ini ada pisang, ada tepung, tapi kemasannya bagus. Mungkin jadi mahal. Bagaimana? Betul. Jadi biasanya di dalam bisnis itu interest dari konsumen itu untuk belanja, ternyata dia memilih sesuatu yang ada nilai bedanya, kemudian ada nilai keunikannya. Kalau soal rasa mungkin ada saja rasanya sama seperti ada masakan Padang, itu mungkin hampir sama lah rasanya. Tetapi ada kesan, ada kemasannya, ada packagingnya, sehingga menambah nilai. Jadi ada added value-nya, ada nilai tambahnya. Dan ini yang menurut saya, ini kita nak tahu konsultan politikannya seperti apa, dan apakah ini memang tumbuh dari diri sendiri, kemudian itu dicitrakan, sehingga terbangun bahwa KDM ini adalah sosok pemimpin yang pertama adalah berbasiskan budaya, menampilkan dan mengangkat ciri khas budaya dengan penampilnya itu, termasuk juga dalam narasi-narasinya, sehingga terbangun bagaimana kemasannya itu dalam pikiran masyarakat, bahwa dia identik dengan atribut atau simbol atau kemasan atau bungkus yang mengangkat nilai budaya Nusantara atau nilai budaya Indonesia itu sendiri. Jadi ketika dia mengangkat nilai budaya, terjadi kontroversial dari pemirsa ataupun masyarakat yang melihat. Kalau saya rasa di Jawa Barat bisa saja, tapi dari pandang sebagai tokoh publik,
ada yang mengatakan, katakanlah kita bahas satu sisi saja, mengatakan dia khurafat dan syirik. Bagaimana itu? Ya, begitulah memang resiko ketika dia memilih jalur yang berbeda dengan strategi seperti itu. Bagi dia, kepentingan dia, bagaimana dia bisa dikenal dengan citra orang mendefinisikan seperti itu, disebut dia khurafat dengan budayanya ini dan segala macamnya. Justru dia menjadikan itu sebagai nilai plus. Semakin dia disebutkan syirik, khurafat, bagi dia itu adalah instrumen untuk membuat dia semakin dikenal orang, dipopuler, dan dia ada kesempatan untuk mengklarifikasi, untuk menjelaskan, sehingga mungkin dalam konteks skala Indonesia mungkin ada juga yang terpengaruh oleh statement tokoh-tokoh tertentu yang tidak suka dengan dia, memframing dia dengan narasi seperti itu. Ya, soal kemudian siapa yang berpengaruh? Apakah jawaban respon dari KDM ini atau dari orang yang mencoba memframingnya dengan narasi khurafat dan syirik tersebut? Artinya KDM tetap pada posisi pendiriannya, dia secara kita lihat mungkin dia murni dari dirinya, atau yang kita sebut dalam mana ikhlas. Nah, keikhlasan kan sangat susah kita yang melihat, tapi kemurnian kan masih bisa kita lihat. Sehingga dia memberikan keterangan terhadap, atau bukan bantalah, memperjelas tuduhan-tuduhan itu dengan santai. Nah, gimana itu? Dia tanpa beban ketika dia dituding dengan narasi khurafat dan syirik, bahkan juga menyembah berhala dan segala macamnya. Dia justru menampilkan pendekatan-pendekatan budaya, kearifan lokal, lalu kemudian dia berikan penjelasan tentang nilai dari apa yang dilakukan, nilai penghargaan terhadap warisan leluhur, kemudian ada konstruksi budaya yang dibangun oleh tokoh-tokoh sebelumnya perlu diapresiasi. Itu yang dia berikan respon dan berikan tanggapan terhadap tudingan-tudingan seperti itu. Jadi memang dia memang tidak begitu ambil pusing dengan narasi itu. Dia tetap enjoy dan tetap bekerja menurut versi dan keyakinannya gitu. Ini tergantung bagaimana publik ya, siapa yang sebenarnya yang mempengaruhi positioning masyarakat. Padahal sebenarnya waktu pilkada pun kan sebelumnya juga sudah terjadi semacam pro kontra narasi itu. Tapi buktinya justru dia lebih banyak dipilih oleh masyarakat gitu. Kalau kita lihat Kang Deddy dari berbagai tanggapan, dia menjawab dengan gaya dia secara santai, tidak melakukan perlawanan, tapi dia tetap menjelaskan persoalan-persoalan yang dituduhkan kepadanya. Nah, oleh sebab itu, kadangkala dia berada di posisi, katakanlah dia mengatakan dia bersatu dengan alam, padahal konteksnya dia memahami alam ini bertasbih kepada Allah. Kalau dah tingkat marifat, orang kan bisa memahami bertasbih kepada Allah. Kalau tingkat kita ini ya biasa saja melihat batu. Tapi kalau pada tingkat orang yang apalah yang sudah tingkat keilmuan pemahaman kepada Allah itu mantap, alam bertasbih ini dia mengerti. Nah, begitu juga orang yang menuduh syirik dan segala macam. Silakan. Ya, jadi memang ini agak berat ini materinya di bawah karena memang diskusi terkait dengan masalah akidah, masalah tasawuf, karena memang banyak sekali cara pemahaman di kalangan para sufi dan juga para ilmu kalam. Itu kan terjadi perdebatan-perdebatan di dalam menerjemahkan. Ada aliran namanya Wahdatul Wujud, ada namanya Wahdatul Syuhud. Jadi tentu KDM ini dia dengan keyakinannya, dengan ilmu yang dia pelajari katanya juga dengan gurunya, ya memang materi-materi ini juga tidak bisa dikonsumsi oleh masyarakat luas begitu saja, karena ini pemahamannya adalah pemahaman yang cukup eksklusif. Tetapi karena ada narasi yang menuduh dia dengan pemahaman dan keyakinan dalam pendekatan jawabannya yang cukup abstrak dan filosofis, ya ini sebenarnya yang kemudian orang menuding pemahamnya itu dengan sebutan syirik dan khurafat. Tapi bagi orang yang sudah paham bagaimana? Orang paham, dia mengerti dengan konteks keilmuannya, dia menganggap itu sesuatu hal yang menjadi keyakinannya. Jadi keyakinannya tentang ilmu tauhidnya dengan bagaimana dia menerjemahkan alam semesta ini.
Jadi hubungan bagaimana Tuhan, makhluk, dan alam ini, dia memberikan jawaban, yang jawaban ini juga adalah jawaban di antara masyarakat yang mendengarnya juga akan menimbulkan multitafsir. Tapi menurut tuanku, tingkat jawabannya, tingkat kalau kita memahami ilmu tauhid, Ya. tingkatannya udah tingkat mantap tuh gimana tuh? Ya, sebenarnya mantap atau tidak mantapnya juga masih perlu kita diskusikan. Tapi setidaknya ketika memandang orang sufi dengan pendekatan fikih dan syariat, ini yang akan berbeda. Jadi kalau orang sufi tanpa fikih, orang tasawuf tanpa fikih, dia bisa terjebak menjadi zindik. Tetapi kalau orang fikih tanpa ada tasawuf juga, dia akan bisa menjadi fasik. Jadi ini perlu pemahaman. Jadi tidak bisa memandang seseorang itu dengan satu pendekatan. Jadi tidak boleh menyebutkan atau melabelkan orang dengan label syirik lagi, musyrik. Kalau seandainya dia menyebutkan itu emosional, berbasiskan ketidaksukaan, tanpa berdasarkan kepada keilmuan dan kajian. Tidak mudah itu memberikan label seperti itu. Kurang elok juga sebenarnya, apalagi disampaikan di publik dalam konteks dakwahnya gitu. Artinya kalau orang memahami secara zindik, kira-kira gimana tuh? Ataupun kalau dia tidak paham, dia bisa kepada apa yang kedua tadi, zindik dengan Dan fasik. fasik, gimana itu? Ya, makanya kita ingin hal-hal seperti ini perlu penjelasan yang lebih utuh terkait dengan bagaimana memandang orang, keyakinannya, keilmuannya, pemahamannya terkait hubungan dia dengan Tuhannya. Ya. Nah, kalau seandainya memandang secara pendekatan fikih dan syariat saja, ya berarti menurut perspektif dia yang berbeda dengan dia, lalu dianggapnya salah gitu. Fasik aja orang dibuat. Jadi makanya pemberian label ini harusnya berhati-hati. Berhati-hati. Saya memahami KDM ini dari tingkat pemahaman tingkat sofistik, katakanlah kalau saya menyamakan tingkat pemahaman keagamaannya memang sudah sangat mendalam, karena dia sangat yakin bahwa alam bertasbih kepada itu tuh perlu dijaga dan tidak ada terengah-engah. Nah, ini yang saya lihat. Justru itulah pendekatan ekoteologis itu. Dia memandang ada kebijakan dia tentang persoalan kelestarian alam, lingkungan. Justru kan itu adalah pengejawatahan dari nilai agama itu sendiri. Ada ajaran agama yang memerintahkan kita sebagai khalifah di muka bumi ini untuk menjaga dan melindungi kelestarian alam ini. Karena alam ini tidak untuk diwariskan untuk diri kita saja, tetapi juga akan amanah yang harus kita rawat untuk anak cucu kita ke depannya. Jadi jangan hanya dari perspektif ekonomi saja, tapi juga ada dari aspek ekologisnya, teologisnya, dan juga aspek ekologisnya. Jadi ini memang wawasan dan pemahamannya terkait dengan alam ini, menurut saya dia terjemahkan dalam bentuk kebijakan gitu. Itu idealnya gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.